Oke, selamat pagi. Ini hampir menjelang waktunya ujian sekolah bagi kelas 6. Nah, pagi ini saya bermaksud untuk berbagi dengan teman-teman guru tentang membuat, diagram batang maupun diagram lingkaran dalam hal melalui Excel untuk membuat soal matematika ya. Jadi cara membuat diagram batang ataupun diagram lingkaran menggunakan Excel. Pertama yang teman-teman harus perlukan, yang harus punya adalah tabel datanya. Ini saya buat tahun panen, hasil panen, kemudian, dalam satuan tahunnya 2018 sampai 2021 ada 4 data. Ini datanya saya acak ya, dan di bawah sini yang saya cetak tebal, sel warna kuning, ini adalah totalnya, total dari hasil panen selama 4 tahun itu. Dan nanti kita akan coba praktekkan untuk saat membuat yang diagram lingkaran, ada beberapa tips yang ingin saya bagikan saat membuat soal, supaya lebih mudah. Nah sekarang untuk membuat untuk membuat diagram batang dulu ya. Nah, setelah teman-teman membuat tabel seperti ini, berapapun datanya yang teman punya, silakan blok tabelnya saja tanpa jumlah ya, hanya tabel, tahun, dan datanya seperti ini. Oke, setelah itu tinggal dibuat insert, kemudian di atas ini ada column bar atau ya seperti ini ya. Nah, oke, saya kasih tahu sedikit. Nah, ini jadi ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang biru, ada yang oranye. Yang biru ini apa? Caranya cukup mudah, tinggal diklik saja. Nah, biru ini yang di-select adalah tahun panen. Oke, sedangkan yang oranye ini, jingga ini adalah hasil panen. Nah, kita ingin membuat yang di bawah sini 1, 2, 3, 4 ini adalah tahun, sedangkan yang di atas ini adalah hasil panennya. Apakah kita bisa ubah? Ya, caranya sederhana. Untuk menghapuskan hasil panen, kita cukup pilih diagram batang yang berbentuk yang menunjukkan tahun panennya. Pada hal ini adalah tahun panen ya, ya yang warna biru. Diklik lalu klik delete. Oke, ulangi. Jadi silakan di-select atau dipilih diagram batang yang menunjukkan tahun. Di sini warna biru, lalu klik delete, maka terhapus. Nah, namun secara otomatis memang tahunnya hilang, tapi di sini belum diganti. Masih kolom 1, 2, batang 2, batang 3, batang 4. Nah, cara menggantinya, teman-teman pilih di barisan angka 1, 2, 3, 4 ini, lalu klik kanan, sekali lagi pilih barisan angka di bawahnya ini, klik kanan, nah muncul pilihan menu-menu ini, kemudian select data. Sekali lagi, pilih data yang ada di bawah ini, kita akan coba ganti jadi 2018, 2019, 2020, 2021. Klik angka di sini, lalu klik kanan, select data. Kemudian kita pilih yang sebelah kanan ini, horizontal kategori. Nah, klik edit. Kemudian range-nya tinggal klik blok sini, teman-teman. Di blok range-nya dari mana sampai mana. Oke, kalau sudah disilang, lalu di oke. Lalu di oke lagi. Nah, maka sudah sesuai 2018 sudah sesuai yaitu 1.200, 2019 sudah 2.500, 2020 adalah 900. Nah, teman-teman kalau lihat range-nya di sini adalah 500 agak terlalu lebar. Sehingga yang 2020 ini range-nya tidak ketahuan kan. Nah, apakah kita bisa menggantinya? Ya, bisa. Diklik kanan. Kemudian format aksesnya diganti. Nah, di sini ada. Oke, ulangi. Pilih baris-baris yang agak abu-abu, agak terang ini ya, diklik, kemudian klik kanan, format aksis, ulangi. Bagian yang mendatar ini diklik dulu, kemudian klik kanan, format aksis. Oke, setelah lihat ini, nah teman-teman di sini ada majornya 500, nah kita ubah jadi 200. Oke, nah, oke, kalau sudah di oke. Nah, ini jadi range-nya 200 semua nih, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat, karena dia kurang tinggi, ya ini diperlebar saja. Nah, ini sudah 1.200, 800 sudah kelihatan. Nah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi untuk mengubahnya, klik pada yang garis ini, klik kanan, kemudian, sebentar, ini saya ganti dulu aja. Nah, garis ini, kemudian klik kanan,
format aksis. Nah, di sini yang diganti. Oke. Nah, itu untuk mengubah range-nya ini. Tadi kan 500. Karena 800 jadi tidak terlihat, kita buat jadi 200. Oke. Nah, kalau kita ganti jadi seperti ini, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, range 200, 0 sampai 600 kan tidak kepakai. Nah, minimalnya kita bisa ganti, teman-teman. Tampilan pertama mulai dari 600 misalnya. Nah, maka muncul pertamanya dari 600. Seperti ini, teman-teman. Begitu. Nah, jika teman-teman merasa tidak nyaman dengan bentuk, maaf ya, tidak nyaman dengan bentuk grafik yang terlalu berubah seperti ini bisa langsung diganti, misalnya 1800. Dia akan langsung mengikuti, teman-teman. Begitu ya. Nah, saya sarankan warnanya ini dipilih warna yang tidak, yang bisa difotokopi lah ya, atau bisa digandakan. Jadi cukup monoton seperti ini nggak masalah, karena dia akan difotokopi. Itu seperti itu ya teman-teman, untuk mengubahnya. Ya, itu untuk membuat diagram batangnya. Oke, ini saya akan hapus saja. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat diagram lingkaran. Prosesnya sama dengan diagram batang, kalau tadi di blok dulu, lalu klik insert, kemudian di sini ada diagram batang, gitu ya. Nah, pilih teman-teman yang diagram lingkaran di bawahnya ini. Ya, ini yang muncul sayangnya adalah tahun panennya. Nah, kita akan coba ganti, teman-teman. Nah, ini kita ganti select data. Nah, yang kita mau tampilkan itu bukan tahun panen, jadi tahun panen dimatikan saja. Oke, yang kita akan tentukan adalah hasil panennya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekali lagi, karena tadi yang muncul adalah tahun panen, kita akan ganti jadi hasil panen, maka tinggal klik kanan, select data, karena dua-duanya terpilih, maka yang tahun panen dicentang saja, tidak dicentang, maaf. Jadi hanya hasil panen yang ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita membutuhkan ini apa, ini apa, ini apa. Nah, pilih bisa seperti ini, silahkan yang tampil persentasenya, bisa seperti itu, ya, atau yang atas juga bisa. Nah, jika seperti ini, teman-teman juga bisa tetap geser, digeser ke tengah, klik, kemudian geser, klik, geser, klik, geser. Oke, itu dulu teman-teman. Nah, sekarang sudah bisa menempatkan di tengah. Sekali lagi kita akan ulang dari awal prosesnya. Jadi di blok, menggunakan mouse di blok tabelnya, lalu insert, masukkan seperti ini. Nah, karena ini yang muncul adalah diagram tahunnya, tahun panennya, sedangkan kita tidak membutuhkan ini, maka klik kanan, kita select datanya. Nah, karena kita tidak membutuhkan data tahun panennya, jadi kita cuma menunjukkan diagram lingkaran dari hasil panen, maka yang dicentang, yang dipilih hanya hasil panen saja. Selesai. Akan tampil seperti ini, karena kita butuh data-data lingkarannya seperti apa, pilih desainnya yang mana, monggo teman-teman suka. Yang penting ada datanya seperti ini misalnya di dalamnya ya. Lalu teman-teman juga bisa bergeser ke tengah sedikit, ini geser ke tengah sedikit, ini geser ke tengah sedikit, ini juga bisa geser sedikit. Nah, kalau yang ini, nah teman-teman kan di sini kita cuma ada data 1, 2, 3, 4. 1 itu apa nggak tahu, kita nggak tahu tahunnya. Nah, kita bisa mengubahnya dengan cara seperti tadi, yaitu klik kanan, select data, yang diganti adalah horizontalnya. Horizontalnya diedit, teman-teman range-nya pilih yang ini, yang tahunnya. Selesai, maka sudah berubah, oke. Gitu ya. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang sedikit tips dari saya, saat membuat data, kenapa saya membuat jumlah total di sini, supaya saya bisa memprediksi persentasenya. Oke, atau teman-teman juga bisa membuat persentasenya dengan cara, karena kita sudah mempunyai jumlah ini, maka kita buat rumus sama dengan di blok, maaf, percentage, ya. Sebentar.
Jadi, kalau dilihat di sini 19%, 26%, 17, 38, jadi nggak cantik, agak kesulitan mungkin kalau buat siswa ya. Nah, untuk itu sebelum saya membuat datanya, sebetulnya karena walaupun kita membuat data sepertinya acak, sebetulnya by design harusnya ya. Nah, jadi lebih baik teman-teman membuat dulu persentasenya dulu. Nah, caranya dengan cara misalnya kita mau membuat data apapun ya, yang teman-teman butuhkan adalah total di sini, atau bisa juga langsung ya di sini kolom yang sebelah kanan untuk kita buat jadi persentasenya. Persentase gitu ya. Nah, di kolom ini, nah bagian sebelah kanannya silakan di blok ini. Lalu klik yang sebelah kanan ini teman-teman, ya. Di numbers ini. Oke. Diklik percentage. Diklik percentage. Oke. Nah, kalau misalnya 100 langsung akan muncul ya. 100 dari 100. Nah, ini tinggal masukkan rumus sama dengan kemudian sel yang ingin dipresentasekan dibagi sel jumlah paling bawah ini. Nah, sel jumlahnya ini di-lock dengan cara klik F4. Ya, sekali lagi dibagi dengan sel jumlah total, lalu di-lock dengan cara mengeklik F4. Nah, setelah itu baru di-enter. Dia akan langsung masuk ke persentasenya. Kita lanjutkan, misalnya di data 2019 kita ubah jadi 50 ton, kemudian ini 80, kemudian di sini 110. Nah, kalau teman-teman lihat, yang di atas kan belum, tinggal ditarik saja, dipilih, kemudian di bawah pojok kanan ini tarik ke bawah. Set. Nah, ini akan ketahuan persentasenya. Nah, akan lebih mudah jika teman-teman membuatnya dengan angka-angka cantik, misalnya karena mau dibuat 4 ya kita buat jadi 200. Nah, 200 ini bagi rata, misalnya jadi 150, misalnya 30, ini kan sudah 180, nah kita akan ubah, di sini berarti 20 misalnya. Nah, begini. Nah, akan jadi persentasenya cantik. Atau lagi misalnya dibuat jadi 80, ininya janganlah ini 50, ini 60, ya, ini 10. Nah, ini kan jadi cantik. Nah, setelah ini kita bisa lihat presentasenya bagus, baru kita waktu dibuat bisa jadi bagus seperti ini, teman-teman. Ya, begitu. Ini bisa digeser juga sih. Nah, nah seperti itu teman-teman dalam cara membuat persentasenya. Nanti kalau sudah, tinggal di copy, oke, nanti tinggal dibuka paste-nya sebagai gambar. Nah, bisa juga jadi seperti ini, teman-teman. Paste sebagai gambar ya. Di Word bisa, jadi begitu. Oke, sekali lagi jadi kita sebagai guru dalam tanda petik by design menentukan persentase sebelum membuat tabelnya supaya teman-teman seacak-acaknya datanya nanti tidak menyulitkan siswa, tidak ketemu 23% atau 19%. Itu akan sangat sulit bagi siswa. Ya, itu saja sharing dari saya. Terima kasih.